Nah, ketemu lagi nih sama Kylie sama Mas Kris di sini. Ya, ini masih semangat ya ngerjain diakonia ya berarti. Masih, Ya. masih. Diakonia pendidikan dengan segitu banyak kebutuhan ya. Ya. Anak-anak sekarang udah mulai pada tatap muka ya sekolah gitu ya. Udah. Terus juga ntar lagi mungkin tahun ajaran berikutnya ada yang mungkin yang melanjut ya dari jenjang SD ke SMP ke SMA gitu ya, Ya, gitu. betul, Dan betul. Mas Kris sama Kylie masih semangat ngerjain ini ya, bantuan untuk beasiswanya ya. Masih ya. Mas Kris apalagi udah cukup tua ini ya, cukup tua masih cukup lama. Saya salah ngomong loh Mas, masa bercanda gitu. Ya, Jadi lagi kalau kita nggak semangat, kita juga kasihan sama anak-anak tuh harus. Iya. Iya ya. Tiba-tiba terkejut nggak ada yang nyambung biaya kan. Betul. Harus tetap semangat. Mas Kris sudah dari lama sekali nih, sudah cukup lama berkecimpung gitu. Tapi ini kadang-kadang kan memang kan kalau di tim diakonia kan sering ini ya, tim diakonia pendidikan sering menggalang event ya, semacam mungkin komitmen, iya maksudnya ada beberapa kali ya, beberapa kali, terus juga mengajak untuk berkomitmen gitu. 2 kali. Kita juga ya event yang besarnya seperti itu ya. Dan mungkin kalau di event cukup banyak orang yang langsung tergerak gitu ya, gitu. Oh iya, biasanya gitu ya, langsung tersentuh hatinya gitu ya. Iya gitu. Apalagi kalau Pak Pendeta yang ini ya, menantang gitu ya, biasanya seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang memang dalam dunia pendidikan justru ada yang lebih penting ya, bahwa kita harus lebih rutin ya, karena kan kebutuhannya kan selalu ya, setiap bulan, setiap semester selalu ada gitu kan, dan setiap ini gitu kan. Dan yang kita harapin juga bukan cuma sekali momen kita menyumbang ya, tapi ada orang yang bisa mengadopsinya untuk jadi hal yang lebih rutin gitu ya, memberikan persembahan lebih rutin. Nggak apa-apa sebenarnya cuma sedikit, tapi itu melatih diri kita juga ya untuk bisa berkomitmen. Gitu. Maka ada event itu kan untuk mengingatkan lah ya. Iya, harusnya gitu ya. Rutin kita panasin lagi ya. Jadi meriah lagi, banyak lagi kita gampang kan gitu. Cuma kita gali tetap beberapa tahun tuh ada event-event khusus lah gitu ya. Iya. Luar biasa lah kalau hasilnya sih. Gitu ya. Ya karena memang tergerak di sana gitu ya. Tapi memang yang kita harapkan juga komitmen yang lebih rutin ya, gitu. Jadi bisa gitu. Jadi bisa membantu lebih banyak dan lebih teratur ya sifatnya seperti itu. Karena kalau rutin itu kita jadi lebih ada kepastian ya. Betul. Karena kan yang anak-anak yang kita bantu ini kan akan rutin, tahun depannya juga akan terus, kita, ya. Jadi kalau misalnya rutin dengan ada bantuan rutin itu kita juga bisa pasti kita akan dapat segini, bisa bantu anak. Alokasinya bisa lebih jelas ya, spesifik seperti itu. Karena kan kalau mengharapkan event kan kita juga nggak tahu berapa dana yang didapatkan, berapa yang ini gitu. Itu yang itu. Walaupun itu baik ya, maksudnya menyumbang di event yang kita ingatkan orang pada menyumbang langsung itu baik gitu. Tapi juga, memang kita juga berharap ada yang bisa lebih rutin ya. Karena kan kayak kebutuhan pendidikan memang ada terus gitu ya setiap ini. Effortnya kan beda, kalau event itu kan wah kerja keras kan. Gitu ya. Iya. Dan di satu sisi orang yang memberi juga kan jadi semacam dilatih untuk lebih ini ya, berkomitmen ya, bertanggung jawab gitu ya. Bukan cuma sekedar memberi pas lagi kayaknya lagi banyak duit nih langsung aja gitu ya, nggak gitu ya. Tapi kita dilatih untuk memang dalam tanda kutip kan tadi ada programnya lagi, nanti kita bicarain ya, kayak orang tua asuh atau kakak asuh. Jadi kita lebih rutin memberi atau persembahan yang rutin ya per bulan seperti itu, kita bisa lebih komitmen untuk ini. Ada persembahan kita itu di minggu kedua setiap bulan ya. Jadi kita juga bisa di situ, ataupun misalnya juga nggak di persembahan yang khusus, kita bisa kita kasih kode di persembahan kita tiap bulan untuk khusus untuk diakonia pendidikan misalnya seperti itu gitu. Dan ini jadi tantangan tersendiri ya, karena memang kita berharap makin banyak yang dibantu kan, sebenarnya makin banyak yang ini, dan kebutuhan yang dibantu juga kan ada yang rutin ya seperti itu ya, seperti itu. Dan apa nih yang pengen kita gerakan nih ke teman-teman yang menyaksikan, kira-kira ada hal yang perlu ditekankan nggak Mas kalau soal rutin seperti itu? Iya, melatih rutin itu kan baik ya sebelumnya. Kita melatih diri untuk memperhatikan suatu kegiatan gitu ya, seperti pendidikan ini. Kalau rutin tuh nggak perlu berapa besarnya lah gitu ya, syukur besar. Tapi kan kita bisa menyisihkannya selalu tahu dalam 1 bulan kah, 1 minggu kah gitu ya, mau 2 bulan itu jangka lah ya. Tapi dengan rutin tuh kita selalu ingat gitu. Ada bagian kita yang untuk kita perhatikan, dan yang bergantung juga jadi senang kan gitu. Rutin, ya kan, kalau misalnya setahun hanya 1 event aja muncul, habis itu kemana kan gitu ya. Kalau rutin itu semua orang berusaha belajar rutin itu hal yang baik, mendisiplin diri istilahnya. Iya ya, karena kan kita bukan cuma sekedar memberi dari jauh ya, karena kita juga dalam artian berbagi ya. Jadi kayak kita bersama orang yang kita teman-teman di tim diakonia yang mengerjakan gitu ya, terus juga teman-teman yang memperoleh bantuan kan jadi satu kesatuan yang utuh kan, konteksnya seperti itu. Ini punya pengalaman memberi rutin atau gimana? Kalau saya sih dulu pernah belajar untuk memberi rutin, tapi memang ada ini ya, ada satu sisi ada
rasa kepemilikan lebih dekat ya sama yang ini ya, yang kita komitmen untuk kita berikan. Di sisi lain juga ada tanggung jawab di hati ya, seperti itu gitu. Nah, ini gimana nih kalau Mas Kus sama Kak Eli pernah punya pengalaman nggak memberi secara rutin atau gimana? ada ini ya. Siapa tahu kan, berharap juga ya teman-teman banyak yang punya ini ya, seperti kita. Pengalaman aja. Saya biasanya dulu lewat kartu, ada kartu ya, kartu amplop khusus tuh untuk pendidikan. Ya saya coba isi lah. Kalau bisa rutin. Tapi ya itu kebiasaan kita gitu. Berasa rutin jadinya nanti aja 3 bulan dikaliin. Lewat nantinya. Lewat gitu. Ya. Pada dasarnya bukan itu jumlahnya kan, tapi bagaimana kita melatih menyisihkannya rutin gitu, disiplin gitu ya. Betul. Nggak apa-apa sih, tapi ada orang jadinya 12 kali jumlah gitu. Dirapel gitu ya, dirapel gitu ya. Kesannya rutin memang per bulan gitu ya. Sebaiknya sih rutin aja gitu ya. Iya, karena ada sisi tadi ya, kita belajar bertanggung jawab, kita belajar komitmen. Perhatiannya gitu lah gitu ya. Selalu memperhatikan, teringat sama kita kalau per bulan, ada bagian untuk pendidikan gitu. Atau bagian yang lain, jadi gitulah. Kalau saya begini. Iya. Jadi tentu juga bisa ini kan, diingatkan kita bisa terus mendoakan juga gitu kan. Jadi ada sesuatu yang selalu kita itu ya, kita jadikan perhatian. Betul, gitu ya. Bukan cuma sekali rapel udah ya udah gitu. gitu. Ya walaupun memberi sekali juga baik ya, maksudnya bukan hal yang buruk untuk hal itu. Mungkin dia rutinnya per tahun kan. Tinggal kita aja. Per 8 tahun saya rutinnya gitu. Iya, justru kan semakin sering kan berarti kan semakin diingatkan terus ya. Kita seperti itu. Tergerakkan berarti kan ya, ketika mengingat mau memberi itu ada hal yang ini gitu. Paling nggak dibawa dalam doa gitu ya. Bidang pendidikan. Betul. Mau berapa? Ya kan rutin tuh. Kalau saya juga secara pribadi saya lebih senang untuk rutin ya, karena dengan rutin itu kan ibaratnya kita tuh nggak seperti berat kalau misalnya kita tampung nanti, aduh sekarang lagi banyak kebutuhan, nggak jadi jadinya komitmennya bisa buyar. Tapi kalau rutin berapapun saat itu misalnya kita bisa memberi, ya kita beri aja gitu. Jadi bukan jumlah tapi komitmen kita, perhatian kita ke sana itu hasilnya juga akan lebih berarti gitu. Iya. Karena kan bukan cuma sekedar soal jumlah ya di sini ya. Karena kita berurusan dengan manusia, kita berurusan dengan orang-orang yang melayani, orang-orang yang dilayani. Jadi memang ada ini ya, ada kepedulian ya kalau seperti itu. Jadi lebih dalam. Janji iman itu apa? Janji iman betul gitu ya. Disebut janji iman karena kan kita juga bukan cuma karena ini duit kita langsung kasih gitu ya, tapi kita karena ini komitmen kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama juga ya gitu. Ada sesuatu yang kita bagi bersama gitu. Karena kebetulan karena memang kita juga tim diakonia, kita juga akan menjalankan program ini rutin. Bukan tahun ini ada, tahun depan nggak ada. Memang kita juga rutin gitu. Jadi ya dengan rutin ada persembahan yang rutin juga, itu membuat kita juga jadi yakin ya pemberian ini akan tetap rutin gitu. Karena yang berharap juga rutin. gitu. Iya. Dan emang itu tadi ya, secara teknis juga lebih mudah alokasinya ya. Jadi kita bisa langsung tetapin buat segini seperti apa gitu. Ini persembahan yang sifatnya event atau momen itu bisa ditambahkan jadinya gitu ya. Harapannya seperti itu ya gitu. Walaupun memang kayaknya memang ini ya, di kita memang semangatnya masih pengen itu ya, harus kali aja lah udah gitu ya gitu. Atau kalau lagi diingetin, oh iya ya baru nyadar gitu ya, gitu. Padahal ini kebutuhan yang dalam tanda petik sebenarnya mendasar ya, maksudnya emang dibutuhkan sekali sama rekan-rekan kita gitu kan, dan memang pengeluarannya memang ada yang selalu rutin, walaupun memang ada yang cukup besar mungkin di awal semester atau di awal tahun ya gitu. Untuk anak-anaknya ya gitu. Untuk tahun ajaran mungkin mereka lebih besar ya, karena mereka pindah jenjang ya. Pindah jenjang ya, dari SMP ke SMA, gitu, SD ke SMP. Karena nanti ada uang pembangunan, ada uang seragam dan lain-lain gitu. Jadi kebutuhan mereka juga kalau dari yang kita bantu ini banyak yang pindah jenjang, jadi memang kebutuhannya jadi lebih banyak. Makanya kadang-kadang butuh event yang tadi ya, yang untuk mengingatkan kembali atau menambah untuk gitu ya. menambah gitu. Supaya lebih banyak yang bisa kita bantu. Iya, karena memang semakin banyak yang ini ya berkontribusi, memang ya akhirnya bisa lebih banyak yang ditolong ya. Untuk seperti itu. Jadi kalau nanti memang banyak yang rutin, kita akan bisa lebih stabil. Angkanya jelas gitu ya. Bantunya jelas. Kalau sekarang masih sedikit yang rutin, tentu stabilnya beda ya. Terus stabil. Tapi kita berharap kalau nanti teman-teman dengan banyak yang rutin, kita melayani akan lebih stabil. Jumlah minimal juga tahu kan gitu. Ini bukan perkara soal jumlahnya ya, tapi memang lebih rutin dan lebih terjadwal ya, jadinya lebih itu seperti itu. Nah itu ya, kalau kondisinya sekarang gimana Mas? Masih dikit ya yang rutin ya? Masih sedikit.
Terus terang ya. Iya. Gitu ya. Ini ngomongnya harus optimis gitu kan. Iya, masih perlu lebih banyak lagi. Nah, ngomongnya gitu ya, ngomongnya seperti itu berarti. Makanya itu mungkin masih rutinnya setahun gitu ya. Belum rutin bulanan. Atau mungkin memang karena memang ini ya, ya di sekian banyak kegiatan yang gereja lakukan juga ya, maksudnya ada perhatian lain kepada hal yang lain juga gitu ya. Banyak pos-pos yang lain gitu ya gitu. Tapi harapannya memang ini karena salah satu yang cukup penting ya, karena menyangkut masa depan generasi muda kita gitu ya, menyangkut kebutuhan yang cukup besar masih terjadi di sekitar kita gitu ya, dan melintasi batas ya, bukan hanya kepada jemaat ya, kepada anggota jemaat, bahkan kepada rekan-rekan yang lain, bahkan rekan-rekan yang beda agama juga ada seperti itu ya. Dan ini jadi sesuatu yang memang jadi perlu ya sebenarnya gitu. Harapannya makin banyak yang rutin ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian gitu ya. Jadi bukan perkara jumlah, tapi perkara kita memberikan komitmen dan juga kita memberi perhatian dan kepedulian ya, bahwa dan kita bawa dalam doa, kita bawa dalam pergumulan bersama gitu. Jadi suatu kerja bareng itu terasa kan gitu kalau kita gitu. Merasakan bersama-sama rutin terus berbagi. Yang ngedoain juga bukan cuma tim doa, tim diakonianya ya gitu. Yang lain juga turut berdoa, turut peduli gitu. Penerima bantuan juga pasti berdoa supaya mereka bisa terbantu. Iya, gitu. Ini memang menarik sih karena apa ya? Ada hal yang memang melatih kita sebagai orang yang berkontribusi gitu ya. Melatih tim yang mendistribusikannya juga ya gitu, dan juga melatih juga rekan-rekan yang memperoleh bantuan ya, karena mereka jadi akhirnya bisa melihat satu kesatuan yang utuh gitu. Bahwa ini kerja begitu banyak orang dan semua peduli karena mereka secara rutin berbagi seperti itu. Melihat secara rutin. Gitu. Ada harapan khusus nggak dari Kak Eli buat rekan-rekan, buat yang menonton dan menyaksikan ini, buat ini? Marilah ikut rutin lebih lebih rutin lebih baik gitu. Lebih baik, bukan jumlahnya tapi. Iya, tapi memang ada perhatian lebih yang ada gitu. Perhatian gitu lebih, gitu. Apa kalau medianya sekarang mau yang dipersiapkan oleh tim Diakonia apa supaya yang lebih rutin untuk ini? Kalau setiap bulannya mah kita ada persembahan bulanan ya, setiap minggu kedua ya, emang itu. Tapi di luar dari minggu kedua itu, kalau misalnya mau memberikan persembahan, ada kode khusus mungkin di setiap tayangan kebaktian ada ya. Langsung itu di rekeningnya tim Diakonia ya berarti. Kalau yang persembahan khusus ya di rekeningnya Diakonia. Tapi kalau misalnya masuk ke persembahan umum juga, asal diberikan kode 14 ya Mas Kris. Itu akan masuk otomatis ke Diakonia Pendidikan. Oke, gitu. Atau ada nanti rencananya ada bikin yang lain buat yang mungkin komitmen untuk ini atau mungkin rencana ke depan dengan adanya orang tua asuh atau apa nanti. Iya, kita bisa caranya mungkin nanti. beda ya. Jadi dipertemukan si donaturnya dengan anaknya mau mungkin kita ada beberapa alternatif yang kita coba ya nanti ya, supaya kita belajar memberi lebih rutin. Kita tambahkanlah prasarana untuk orang bisa membantu pendidikan ini tidak jadi sulit gitu ya. Apa yang mereka butuhkan kita bantu. Kita buat sarananya. Harapannya berarti semakin banyak yang terlibat dan bukan cuma sekedar terlibat ya. Jadi terus menerus secara kontinu ya, memberikan bantuan, memberikan perhatian gitu. Bahkan kalau bisa nanti ketemu sama yang dibantu gitu ya, dan mereka ini berbagi bersama seperti itu. Wah, ini kerja yang cukup baik ya. Pokoknya makin banyak orang melibatkan diri makin banyak yang membantu. Karena tim Diakonia Pendidikan sendiri sudah memberikan persembahan rutin ya, secara waktu, secara tenaga kan terus ada ya gitu ya. Gitu. Ya, harapannya juga bisa membantu juga. Nah, rekan-rekan sekalian yang menyaksikan ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita belajar untuk ini ya, bisa semakin semakin peduli, semakin memberikan perhatian gitu ya, dan bukan cuma sekedar sekali gitu atau sekedar memberi dari jauh gitu. Tapi kita berharap bisa lebih menghayati permasalahannya apa, kebutuhannya apa, bahkan bertemu dengan yang ini tim yang mengerjakan maupun orang-orang yang memperoleh bantuan gitu ya. Jadi kita bisa lebih rutin seperti itu. Ada pesan khusus Mas Kris mungkin belum disampaikan? Ya. Pokoknya rutin lah ya gitu ya. Banyak yang rutin. Semakin baik gitu ya. Nanti mungkin Pak Pendeta dan Bu Pendeta nanti mungkin bisa ini juga ya, ngomong-ngomorin dikit ya gitu ya. Dan rekan-rekan majelis juga mungkin bisa membantu untuk mendorong ya supaya makin banyak yang terlibat dan memang belajar untuk memberi rutin. Karena tadi alokasinya bisa lebih jelas gitu ya. Terus kita bisa lebih narik nafas yang panjang ya gitu ya. Bisa melihat makin seperti itu gitu kan. Walaupun yang momen-momen tua akan tetap ada ya. Nanti kita akan bikin itu khusus, tapi nanti tadi udah dijelaskan ada beberapa saluran yang memungkinkan kita untuk bisa berkontribusi secara rutin, membantu rekan-rekan kita yang memperoleh kesulitan dalam pendidikan, tapi supaya bisa menjalankan pendidikan dengan lebih baik demi masa depan mereka yang lebih baik.
Oke, makasih banyak nih ya, Mas Kris sudah berbagi, Sama-sama. Eli sudah berbagi gitu ya. Harapannya makin banyak yang terlibat dan ini belum capek ya, pasti akan selalu semangat ya mengerjakan Diakonia ya. Tim Diakonia Pendidikan GKI Monisum supaya semakin jaya ya untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan ini. Sampai jumpa teman-teman, kita jumpa dalam obrolan berikutnya.